Seorang wanita tak pulang lagi usai izin ke orang tuanya makan saat malam takbiran, namun ternyata ditemukan beberapa hari usai lebaran, ditemukan dengan kondisi yang cukup tragis. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Sukoharjo, Jawa. Seorang wanita bernama Sherlina berusia 22 tahun, tinggal di Karanganyar, Sukoharjo, tinggal bersama kedua orang tuanya. Usai lulus SMA, Sherlina sendiri memilih bekerja demi mendapatkan penghasilan. Sherlina bekerja menjadi salah satu karyawan di Pasar Sukoharjo dan sudah bekerja selama 2 tahun. Di lingkungan kerjanya juga Sherlina dikenal sebagai wanita yang baik, ramah meskipun pendiam tak banyak bicara. Sherlina pun dikenal sebagai orang yang selalu bekerja keras. Disukai banyak orang, Sherlina pun disayangi oleh majikannya. Jam kerja Sherlina sendiri dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Seperti biasa baik-baik saja. Namun di tanggal 9 April 2024, tepatnya 1 hari sebelum lebaran, Sherlina sendiri harus lembur bersama teman-temannya karena toko rame. Biasanya Sherlina pulang jam 4, namun hari itu Sherlina pun pulang jam 9 malam. Usai bekerja, Sherlina pun pulang ke rumah sampai di rumah jam 10. Sesampainya di rumah tak lama, Sherlina masih menggunakan motornya izin ke orang tua untuk keluar membeli makanan. Namun tak seperti biasanya hingga jam 12 malam Sherlina pun belum pulang hingga orang tuanya menelpon namun handphone tak aktif. Sang ayah bahkan mencari Sherlina ke beberapa tempat makan yang berada dekat di rumahnya namun sudah tutup dan tak ada Sherlina. Mengingat hari itu takbiran dan ramai di luar, keluarga pun akhirnya pulang ke rumah berharap Sherlina pun pulang. Namun hingga tanggal 10 April 2024, Idul Fitri, semua orang menyebut kebahagiaan namun tidak untuk keluarga Sherlina. Saat itu orang tua dengan keluarga Sherlina pun kesedihan dan kecemasan. WhatsApp tak dibalas, telepon pun tak diangkat, hingga kini handphonenya tak aktif. Menanyakan kepada semua teman-teman Sherlina namun tak ada yang tahu. Hingga akhirnya di tanggal 11 April, handphone Sherlina pun menghubungi orang tuanya. Menyebutkan kalau Sherlina tengah di rumah temannya, keluarga pun kaget. Bahasa yang dipakai Sherlina pun nampaknya bukan bahasa sang anak. Hingga merasa ada yang aneh, keluarga dari Sherlina pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polisi pun menyelidiki kasus ini hingga 1 hari kemudian, di tanggal 14 April 2024, seorang warga mencium bau busuk tak sedap hingga mengeceknya. Melihat plastik besar hitam mencurigakan, saat didekati bau busuk makin menyengat dan terasa. Penasaran membuka plastik tersebut, menemukan seorang jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Warga tersebut pun langsung melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP mengecek plastik tersebut, isinya jasad wanita yang sudah tak bernyawa dengan terjerat sabuk yang terlihat kondisinya tragis. Mencari identitas korban, pihak kepolisian pun mencocokkan dari daftar orang hilang hingga terasa cocok dengan Sherlina yang beberapa hari ini menghilang dari rumahnya sendiri. Pihak kepolisian pun menghubungi keluarga Sherlina untuk datang melihat jasad yang ditemukan. Keluarga langsung datang ke lokasi dan ke rumah sakit. Mereka yakin saat melihat ternyata jasad tersebut adalah memang benar jasad Sherlina. Keluarga menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian meminta kasus ini diusut. Dari pihak keluarga pun menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Saat pergi, Sherlina sendiri membawa handphone, uang dan juga motornya. Bahkan menurut orang tua, Sherlina juga memakai beberapa perhiasan. Di awal pihak keluarga pun meyakini kalau ini pembegalan karena motor Sherlina hilang. Namun pihak kepolisian terus mencari dan bahkan kali ini mencari lambang pencaksilat yang nampaknya terjerat di Sherlina. Setelah seminggu akhirnya ada titik terang. Pihak kepolisian menemukan salah satu pelaku bernama Ropi, 21 tahun. Ropi sendiri diamankan di rumahnya sendiri tanpa perlawanan dan diinterogasi. Ropi pun mengakui dirinya pelakunya namun tak sendiri. Saat itu ada Gilang berusia 29 tahun dan juga Dwi 23 tahun. Bahkan masih menurut Ropi, otaknya adalah Dwi, teman dari Sherlina sendiri. Saat itu Ropi dengan Gilang dijanjikan uang 2 juta oleh Dwi. Tak lama usai interogasi Ropi, pihak kepolisian pun mengamankan Dwi dan Gilang di salah satu kosan tempat persembunyian di Sukabumi. Saat diamankan dan dikembalikan ke Jawa, Dwi pun mengaku kalau dirinya pelakunya. Dirinya berteman dengan Sherlina, motifnya hanya ingin mengambil harta benda Sherlina. Tepatnya saat itu di hari Senin 8 April 2024. Dwi pun WhatsApp ke Sherlina mengajak bertemu untuk makan malam. Sherlina yang setuju, bahkan saat itu Sherlina menjemput Dwi dan keduanya berboncengan mencari makan di desa mereka. Usai nongkrong, keduanya pun ke tongkrongan. Dwi saat itu meminta Sherlina untuk tinggal dulu sebentar karena dirinya akan nongkrong. Dwi, Gilang dan juga Ropi minum minuman keras sementara Sherlina bermain handphone. Tanpa Sherlina sadari, saat Sherlina lengah, Dwi langsung menjerat leher Sherlina. Tak hanya itu, Gilang dengan Ropi pun langsung memukul Sherlina dengan batu hingga Sherlina tak bernyawa.
Usai yakin Selina tak bernyawa, mereka bertiga pun memasukkan jasad Selina ke plastik. Membuang jasad Selina di tempat kosong dan tak lama ketiganya mengambil harta benda, kabur meninggalkan Selina. Hingga akhirnya mereka bertiga pun kini diamankan pihak kepolisian dan segera akan disidangkan. Menurut pihak kepolisian, mereka bertiga bahkan akan terjerat hukuman seumur hidup hingga hukmat. Pihak dari keluarga Selina sendiri mengungkapkan Dwi dengan Selina teman biasa. Namun keduanya bersahabat hingga akhirnya Selina pun percaya kepada Dwi yang tak nyangka kalau ternyata Dwi punya ide jahat untuk mengambil harta benda Selina dan menghabisinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.